Eh, Waktu di persiapan PTS kita udah bahas learning 1 sampai 15. Nah, sekarang kita lanjutin learning 16 sampai learning 27 ya. Oke, seperti biasa kita akan membahas seperti video sebelumnya ya. Kita akan membahas contoh soalnya aja yang udah ada pembahasannya ya. Oke, kita mulai ke learning 16 yaitu pembahasannya tentang mengenali sifat-sifat zat berbahaya. Oke. Kita cari latihan soalnya. Mana ya? Latihan soalnya mana nih? Nah, ini dia. Oke. Kita mulai soal yang pertama. SBP 100 larutan adalah campuran dari berbagai macam hidrokarbon. Apakah yang ditampilkan pada label? Nah, di sini yang ditampilkan pada label berdasarkan BSP 100 ini adalah merek dan zat kimia murni yang paling penting harus ditampilkan pada sebuah label ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Lanjut nomor 2. Kategori berbahaya manakah yang merupakan kategori berbahaya kimia atau fisik? Nah, di sini yang berbahaya kimia atau fisik itu adalah peledak yang C. Nah, kategori berbahaya kimia fisika ini berhubungan dengan kerusakan terhadap lingkungan sekitar yang disebabkan oleh efek fisika dan reaksi kimia ya. Jadi dia merugikan merugikan secara fisika dan secara kimia ya, merugikan lingkungan baik secara fisika maupun secara reaksi kimia. Nah, 3 kategori berbahaya lainnya tuh ada yang namanya pengerusakan terhadap kesehatan. Contohnya itulah beracun dan karsinogenik. Nah, itu masuknya adalah pengerusakan terhadap kesehatan. Nomor 3, apa saja kandungan yang ada dalam peroksida organik ya? Jawabannya adalah yang D. Peroksida organik itu dia mengandung komponen yang mudah terbakar dan bersifat oksidator. Nah, makanya waktu kita destruksi sampel kita pakai senyawa hidrogen peroksida karena dia bersifat oksidator yang digunakan untuk mendestruksi senyawa-senyawa organik ya. Oke. Di manakah bisa Anda mendapatkan informasi tentang suatu zat berbahaya? Nah, kita dapat mengetahui zat itu berbahaya apa enggak itu adalah pada daftar zat-zat berbahaya dalam MSDS dan pada label atau di buku katalog ya. Nah, kita di situ mendapatkan semua informasi tentang bahan-bahan kimia ya, apalagi di buku katalog dan MSDS terutama ya. Nomor 5, bahan bakar diesel dan solar memiliki flash point atau titik nyala itu adalah titik nyala 63 derajat Celcius. Pada temperatur berapakah akan timbul bahaya kebakaran? Nah, jadi dia tuh akan timbul bahaya kebakaran pada saat ruangannya suhunya tuh turun ya. Jadi suhunya turun drastis ya. Jadi kalau membiarkan suatu zat merusak selembar kertas timah merupakan suatu metode pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah zat memiliki sifat korosif atau tidak ya. Lanjut nomor 6. Aku salah baca pembahasan. Jadi nomor 5 tuh dia tidak cukupnya banyak uap dari bahan bakar diesel yang terbentuk dalam temperatur ruang itu dia bisa menyebabkan dia kebakaran ya gitu. Oke, nomor 6. Anda menuangkan beberapa tetes suatu cairan ke atas kertas timah. Cairan akan merusak kertas timah dalam waktu 40 detik. Simbol bahaya manakah yang harus diberikan sama cairan ini? Berarti dia bersifat korosif ya. Karena dia merusak kertas timah ya. Jadi kertas timahnya ditetesi oleh suatu cairan, dia akan rusak. Maka dia bersifat korosif. Kalau pengiritasi dia merusak kulit aja ya. Kalau korosif dia bisa merusak kulit atau benda yang lain. Oke. Nah, katanya kita suruh ngelewat label ini untuk mengerjakan nomor 7 dan 8. Oke, nomor 7. Kalimat mana yang menyatakan R+? Nah, jadi yang R+ itu adalah yang mengakibatkan luka bakar parah. Nah, sedangkan untuk S
Sedangkan untuk S-Pras ya, itu dia memberikan rekomendasi untuk mengurangi resiko ya. Untuk contohnya itu adalah kalimat yang ini. Untuk mengurangi resiko dia adalah berbahaya seperti menjauhi, berpakaian pelindung dan simpan di tempat yang sejuk. Itu contoh S-Pras ya. Jadi yang mana aja nih kalau kita lihat, dia yang berfungsi untuk mengurangi resiko itu adalah yang pakailah ini, terus yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Ya, sedangkan yang R+ berarti dia yang resikonya apa? Berarti yang ini ya, aku tandain warna biru nih. Ini, terus ini ya. Gitu. Nomor 8, apa yang Anda ketahui tentang flashpoint untuk DMEA? Nah, jadi flashpoint untuk zat yang luar biasa mudah terbakar adalah lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Nah, kenapa begitu? Karena dia titik didihnya aja dia lebih kurang dari 0 ya. Berarti dia dalam suhu ruang aja dia bisa menyebabkan kebakaran ya. Oke. Kita lanjut ke learning nomor 17 ya. Learning 17. Latihan soalnya ada. Nah, nomor 17 mana nih? Learning 17 tentang, nah ini dia, mengenali resiko dan efek dari zat kimia berbahaya. Kita lihat latsolnya. Mana ya? Oke. Zat kimia berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut, apakah yang bisa Anda lakukan untuk mencegahnya? Nah, untuk mencegahnya berarti kita menggunakan APD yang melindungi mulut, serta kita harus melepaskan semua pakaian pelindung atau semua APD dan mencuci seluruh bagian tangan sebelum kita memakan dan minum, supaya nanti kontaminasi yang ada di tangan kita tidak masuk ke tubuh. Nomor 2, pernyataan tentang efek akut manakah yang benar? Nah, jadi efek akut itu biasanya dia kelihatan banget, dia efeknya tuh di on the spot ya. Dia secara on the spot tuh dia kelihatan banget ya. Jadi di sini jawabannya A. Nah, konsentrasi asam sulfat menimbulkan efek yang cepat pada bagian tubuh yang disentuh. Nah, disebut apakah efek ini? Nah, jadi kalau asam sulfat itu dia menyebabkan luka bakar karena dia bersifat korosif ya. Jadi tangan kita aja bisa larut gitu ya. Nah, sehingga dia itu adalah efek lokal akut ya. Jadi cuman di daerah yang kena tetesan aja, artinya lokal kan. Jadi yang akan luka di daerah yang lokal. Kalau yang tidak lokal contohnya adalah saat kita menghirup suatu bahan yang bersifat toksik ya. Jadi kalau terhirup yang rusak bukan bagian induk aja, tapi seluruh tubuh bisa rusak. Nomor 4, pernyataan LD50 manakah yang benar? Nah, nomor 4 itu dia jawabannya yang C ya. Katanya dia dijelaskan pada bagian 4.2 ya. Bisa dibaca mana nih 4.2. Oke, nanti bisa dicari aja ya. Kita lanjut nomor 5. Pernyataan R43 dapat menyebabkan kepekaan bila disentuh. Nah, simbol bahaya manakah yang menyertai R43? Yaitu yang mengiritasi, karena dia peka bila disentuh. Berarti dia menyebabkan iritasi. Nomor 6. Berapakah konsentrat maksimum zat kimia yang diizinkan di tempat kerja Anda? Nah, jadi maksimum tuh dia jawabannya adalah yang A. Dia tidak lebih dari MACC ya. Terus nomor 7 itu adalah asam asetat memiliki MAC 10 ppm, N-butanol memiliki MAC 50 ppm. Maka sikloheksan memiliki MAC 250 ppm. Zat manakah yang memiliki kemungkinan racun terbesar? Nah, jadi penilaian yang pantas untuk mengenai resiko yang berhubungan dengan
zat kimia memerlukan lebih banyak informasi selain MAC. Anda juga memerlukan informasi mengenai volatilitas bahan kimia tersebut. Jadi kemudahan menguap bahan tersebut. Di sini jawabannya tuh kita yang D, karena kita nggak bisa menentukan dari hanya MAC-nya aja, ppm-nya aja, kita nggak bisa. Ya, jadi kita harus tahu dia informasi lebih lanjutnya itu apa ya. Contohnya itu adalah sifat volatilnya, karena semakin dia mudah menguap semakin dia bersifat racun, karena semakin mudah masuk dalam tubuh. R40 menyatakan kemungkinan beresiko efek permanen. Nah, berarti disebut cacat tubuh ya, bisa mengakibatkan cacat. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Nah, jadi ungkapan kemungkinan resiko itu menunjukkan bahwa hal tersebut belum diketahui, karena di sini baru kata-kata resiko. Nah, tapi efek permanen itu artinya kalau dia berefeknya itu berarti dia efeknya tuh permanen, cacat ya. Nah, jadi di sini jawabannya yang C. Zat kimia ini memungkinkan karsinogenik namun belum diketahui secara pasti. Tuh. Ya. Oke, itu learning 17. Sekarang kita lanjut learning ke 18. Pengangkutan barang-barang berbahaya. Kita lihat. Cari Oke. Kita cari latsolnya adalah di halaman 20. Bukan. Ini dia. Siapakah yang melakukan tindakan-tindakan pengamanan ketika mengangkut barang-barang berbahaya? Jawabannya adalah pihak pengirim, karena pihak pengirim itu yang akan memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang akan dikirimkan. Nomor 2. Metanol adalah zat dari kelas 3. Metanol juga merupakan zat beracun. Simbol bahaya manakah yang tampil pada label pengangkutan? Berarti jawabannya adalah yang A. Simbol untuk zat yang mudah terbakar dan beracun, karena metanol dia bersifat mudah terbakar ya. Jadi kalau suatu bahan dia mudah menguap, udah pasti dia mudah terbakar. Dan di sini dia beracun karena ada keterangannya zat beracun ya di soal. Nomor 3. Kendaraan pengangkut dengan mengangkut 2 cairan dalam kemasan drum, bensin dan alkohol. Apakah yang harus ditampilkan pada plakat jingga? Ya, yang harus ditampilkan adalah tidak ada ya. Kenapa tidak ada di sini? Zat yang diangkut dalam drum sehingga ini semua merupakan potongan barang-barang plakat. Jadi plakat jingga harus menampilkan nomor ketika yang diangkut merupakan potongan-potongan barang. Ya. Oke, nomor 4. Plakat jingga pada tangki pengantar menampilkan HIN 236 ya. Jika bahan berbahaya, apakah yang sedang diangkut oleh tangki tersebut? Jawabannya adalah yang C ya, zat yang mudah terbakar dan beracun. Nomor 5. Sebuah standar PBB terpampang pada suatu kemasan. Standar ini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan bahwa kemasan dapat menahan sejumlah beban mekanisme tertentu. Oke, lanjut learning 19. Nah, learning 19 itu tentang sumber-sumber informasi keselamatan ya. Oke, kita mulai cari latihan soalnya. Oke. Nah, di sini nomor 1, apa perbedaan dari SDS dan kartu keselamatan bahan kimia? Ya, jadi perbedaannya tuh di sini adalah SDS dia dirancang untuk lebih banyak bahan kimia. Kalau SDS lebih sulit untuk dipahami ya. Jadi ada pembatasan nomor pada kartu keselamatan bahan kimia, sedangkan ada SDS untuk setiap bahan kimia. Jadi kalau kartu keselamatan kerja tuh dia kurang lengkap, jadi lebih lengkap lagi dari SDS. Nomor 2, pada suhu berapakah benzen dalam wujud padatan? Ya, kalau benzen itu dia memiliki titik leleh yaitu 6%. Berarti dia akan berwujud padatan jika suhunya itu adalah kurang dari 6%. Jawabannya yang A. Peralatan pelindung apakah yang Anda gunakan saat memberikan sejumlah tumpahan besar benzen? Ya, di sini jawabannya adalah yang D. Sebuah pakaian pelindung gas yang ditambah dengan ventilasi atau saluran udara, karena
benzen itu umumnya dia beraroma yang karsinogen ya. Karena kan senyawa aromatik ya. Oke. Ada genangan benzen di lantai area tempat para pegawai perusahaan bahan kimia bekerja. Suhu sekitar adalah 20 derajat. Bahaya keselamatan apa yang dihadapi oleh pekerja tersebut? Di sini bahayanya adalah yang D ya, adanya bahaya sesak nafas untuk terkena racun karena dia bersifat cair ya. Tadi kalau dia 20 derajat Celcius 20 derajat Celcius itu dia udah menguap ternyata ya, sehingga dia bisa terhirup dan beracun. Oke. Nomor 5, apakah menurut kode NFPA yang merupakan berbahaya bagi benzen? Sini jawabannya adalah yang B. Benzen merupakan bahaya kesehatan karena dia bersifat racun. Nomor 6, pernyataan mana tentang benzen cair dan benzen uap yang benar? Nah, kalau benzen cair dia mengapung di dalam air ya, berarti ada di atas air karena dia memiliki BJ yang lebih kecil. Sedangkan benzen uap dia akan tenggelam, maksudnya dia akan di bawah udara, yang A jadi jawabannya ya. Oke, lanjut ke learning 20 ya. Learning 20 bahasannya tentang limbah ya. Oke, kita cari latihan contoh soalnya. Nah, oke. Manakah yang bukan merupakan contoh dari limbah pabrik? Contohnya itu adalah yang A, air pendingin yang sudah terkontaminasi. Sedangkan produk yang ditolak itu produk pabrik. Larutan yang sudah terkontaminasi biasanya dia adalah limbah pabrik yang hasil sisa produksi. Sedangkan kemasan kosong adalah kemasan-kemasan yang sudah tidak layak pakai untuk menjadi kemasan barang. Jadi yang kecuali ada yang D. Sebuah wadah berisikan limbah berbahaya mengalami kerusakan atau retak sehingga mengalami kebocoran. Apakah tindakan pertama yang harus Anda lakukan? Yang harus dilakukan adalah memberitahu rekan kerja Anda sehingga Anda tidak kerja sendiri. Nomor 3, pernyataan manakah tentang pengumpulan limbah yang tidak benar? Nah, di sini jawabannya adalah yang B, perusahaan melakukan pemisahan limbah berbahaya dalam keadaan 6 macam kategori ya. Nah, jadi pengelompokan limbah berbahaya itu kan paling umum dia ada 6 jenis kategori ya enggak? Namun beberapa perusahaan menggunakan kategori yang lebih banyak, jadi gak cuma 6, jadi harus lebih, supaya nanti pemisahannya tuh lebih spesifik lagi, jadi tidak saling bereaksi antara zat-zat yang tidak sejenis. Oke, nomor 4, apa keunggulan utama dari pembakaran limbah? Jadi jawabannya adalah yang C. Energi yang dilepaskan ketika sedang membakar dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap ya, jadi pakai uap bahan kimia ya, jadi pembangkit listrik. Nomor 5, bacalah pernyataan berikut. Nah, dari pernyataan ini pernyataan yang tepat adalah jawabannya yang B ya. Perusahaan mengelola limbah harus melaporkan setiap pengiriman limbah berbahaya kepada pihak yang berwenang. Ini betul. Perusahaan hanya boleh membuang limbah yang merupakan limbah berbahaya besar ke perusahaan pengolah limbah. Enggak ya, yang namanya limbah harus kita buang ke pengolah limbah untuk diolah. Jadi kita nggak boleh membuang limbah sendiri walaupun dia kategorinya nggak begitu berbahaya. Nomor 6, apakah yang merupakan contoh dari daur ulang limbah? Contohnya adalah mengembalikan kantong besar ke pemasok untuk diisi kembali ya. Lanjut learning 21 ya. Di sini topiknya tentang tindakan yang harus dilakukan setelah terjadi kecelakaan pada zat kimia berbahaya. Kita cari latihan soalnya. Salah satu rekan kerja Anda sedang menggunakan pemutih untuk membersihkan lantai. Anda mendengar ada batuk-batuk dan kemudian dia tidak bisa bernapas. Apakah yang Anda lakukan pertama kali? Jawabannya adalah yang C, membawa rekan kerja Anda ke luar ruangan agar mendapatkan udara bersih dan dia bisa sadar. Setelah itu baru dibawa ke rumah sakit ya. Lanjut nomor 2.
Penggunaan zat kimia berbahaya secara tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan beberapa akibat. Akibat apa saja kah itu? Jawabannya adalah yang A, akibat kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan ya. Maksudnya kesejahteraan ini adalah kesejahteraan di lingkungan kerja ya. Nomor 3. Ketika zat kimia berbahaya menyebar ke lingkungan, di manakah zat kimia tersebut dikumpulkan? Dikumpulkan di dalam tanah, air tanah, dan permukaan air. Zat logam apakah yang dianggap sebagai zat kimia korosif? Adalah logam alkali, baik alkali dan alkali tanah. Resiko memang terkait dengan pekerjaan yang menggunakan zat kimia berbahaya. Namun manakah ini yang bukan merupakan suatu resiko ya? Yang bukan suatu resiko adalah yang B, kerusakan yang diakibatkan oleh kondisi penyimpanan yang salah. Dia bukan resiko ya. Dia kecerobohan. Mengapa Anda harus mengisi formulir kecelakaan pada saat-saat tertentu? Kenapa? Karena untuk mencegah agar peristiwa kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Nomor 7. Ketika Anda melakukan pemeriksaan, seorang pegawai jatuh ke dalam sebuah tangki yang menguapkan hidrogen sulfida atau H2S. Jadi H2S ini dia adalah uap berbahaya ya. Jadi kalau ada sulfidanya itu dia biasanya berbahaya. H2S, SO2 dia berbahaya ya. Tindakan apa yang harus Anda lakukan? Yang dilakukan adalah mencari bantuan dan alat pelindung pernapasan. Nah, dan Anda masuk ke dalam tangki dalam kondisi memakai APD yang lengkap. Jangan gak pakai APD udah langsung nyemplung ya. Jadi sama aja, lu juga jadi korban juga ya. Bukan nolong malah nambah korban. Oke, rekan kerja Anda meminum minuman yang dia pikir sebuah gelas air. Namun yang dia minum adalah larutan natrium hidroksida (NaOH) ya. Apakah yang harus Anda segera lakukan sekarang? Harus dilakukan adalah membuat agar rekan kerja Anda meminum 2 gelas air ya untuk menetralisir, untuk mengencerkan si natrium hidroksida tadi. Ya. Oke, lanjut learning ke-22 yaitu tentang kebisingan ya. Oke, tentang kebisingan kita cari latihan soalnya. Apakah yang dimaksud dengan ketulian akibat kebisingan? Jadi ya adalah yang C, cedera permanen pada indera pendengaran yang disebabkan oleh suara yang terlalu keras. Nomor 2. Oke, katanya pernyataan yang benar yang mana? Nah, nomor 2. Pemilik perusahaan harus menyediakan alat pelindung pendengaran untuk level kebisingan di atas 85 desibel ya. Desibel. Berarti ya, betul ya. Para pegawai harus memakai alat pelindung pendengaran pada level di atas kebisingan 85 desibel. Salah ya. Jadi yang betul adalah yang satu saja. Nomor 2. Suatu alat menghasilkan suara yang terlalu gaduh. Apakah hal terbaik yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kebisingan tersebut? Yang harus dilakukan adalah menutup semua alat tersebut supaya tidak ada kebisingan yang berlebih. Kalau bisa dihindari kenapa enggak ya enggak? Pernyataan manakah yang benar? Nomor 4. Benar adalah yang D. Alat pelindung pendengaran dipilih sesuai harus dipilih memiliki pengurangan tekanan hingga level kebisingan telinga berada di antara 70-80 desibel. 5. Tugas Anda mengerjakan pekerjaan yang bersih. Jenis alat pelindung pendengaran apa yang merupakan pilihan terbaik yang selalu dipakai dalam bekerja? Adalah yang B. Otoplastik. Anda bekerja di suatu lingkungan yang memiliki level kebisingan 65 desibel. Secara terus-menerus, apakah yang bukan merupakan akibat dari bekerjanya? Ya, yang bukan akibatnya adalah cedera pada indera pendengaran. Jadi nggak terlalu mengakibatkan cedera ya kalau dia masih 65 desibel. Nomor 7. Anda bekerja di suatu pabrik yang hangat setiap harinya. Level kebisingannya 94 desibel. Alat pelindung pendengaran apa yang Anda pakai? Jadi yang harus dipakai adalah yang C, otoplastik. Sama kayak yang tadi 85 ya. Jadi dia masih satu level.
Oke, dari pernyataan berikut yang benar adalah yang kita lihat. 1. Memasang sebuah kabin kedap suara merupakan betul ya. Melakukan istirahat tambahan di dalam ruangan dengan sunyi untuk mengembalikan pengendarannya agar dia tidak terlalu bekerja keras terus ya. Jadi kalau yang bikin dia tuli itu karena dia terlalu bekerja terus, makanya dia tuli ya, udah gak bisa beradaptasi dengan kondisi kebisingan yang normal. Jadi yang 1 dan 2 dia betul. Lanjut kita ke learning 23. Learning 23 yaitu tentang APD ya, peralatan pelindung diri. Oke. Kita cari latsolnya. Kapankah penggunaan peralatan pelindung diri tidak dibutuhkan? Nah, jadi tidak dibutuhkan saat perusahaan telah melakukan tindakan pada sumber yang menghilangkan semua resiko yang ada. Jadi perusahaan ini dia udah mengantisipasi sehingga tidak ada resiko lagi. Itu ya. Tugas manakah yang sebaiknya memakai sarung tangan? Adalah yang D. Untuk semua tugas di atas ya. Untuk bahan yang korosif, beracun, dan dia untuk yang kotor-kotor. Apakah yang harus Anda kerjakan pertama kali ketika diberikan peralatan pelindung diri? Jawabannya adalah yang A. Kita harus memeriksanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang rusak, baru bisa dipakai. 4. Mengapa Anda harus membersihkan peralatan pelindung diri milik Anda segera setelah Anda menggunakannya? Agar menghindari kontaminasi ya. Menghindari kontaminasi serta untuk menjamin pelindungan maksimum yang Anda gunakan lagi ya. Jadi jawabannya yang B lebih tepatnya. Karena mau mencegah kontaminasi itu include dari yang B. Tapi yang A belum tentu dia menjamin perlindungan berikutnya. Nomor 5. Nah, nomor 5 pernyataan ya. Setelah Anda bekerja dengan zat kimia Anda harus mencuci tangan ketika masih memakai sarung tangan Anda. Dia betul ya. Untuk agar saat kita lepas sarung tangannya dia tidak kontam ke tangan kita. Anda harus menyimpang sarung tangan Anda dalam keadaan dibalik atau bagian luar menjadi bagian dalam dan bagian dalam menjadi luar. Dia juga betul. Jadi jawabannya yang A. Ya. Lanjut ke learning yang ke-24 sekarang. Wow, udah learning 24 aja ya. Tentang perlindungan pernafasan. Ya. Kita cari latsolnya. Kapan peralatan pelindung diri harus Anda gunakan? Kok ini ya? Ini bukan sih. Oh ya benar. Ya kapan? Jadi jawabannya adalah dia yang C. Ketika sedang membersihkan limbah asbes. Apakah sifat dari sebuah respirator? Sifatnya adalah yang D. Respirator bergantung pada udara yang ada di lingkungan sekitar. Jadi si itunya loh, kayak punya filternya itu. Kapan respirator harus digunakan? Dia digunakan saat kita bekerja di ruang terbatas, contohnya di ruang asam. 4. Berapa persyaratan harus bisa dipenuhi oleh seorang agar bisa menggunakan peralatan pelindung pernafasan? Salah satu syaratnya adalah kondisi fisik yang baik. Untuk jenis peralatan pelindung pernafasan, apakah syarat ini diutamakan? Jadi, diutamakan atau tidak? Jawabannya yang A. Peralatan bernafas oksigen. Kontaminasi apa yang memberikan perlindungan baik terhadap debu? Ya, jadi adalah yang sebuah full face mask dengan saringan debu P3. Saringan gas dapat memberikan perlindungan melalui kemampuannya untuk melakukan penyerapan. Berapa kadar maksimum yang gas yang boleh digunakan pada saringan gas? Yang C jawabannya 1% volume atau 10.000 ppm. Nomor 7, pernyataan ya. Sebuah saringan gas yang telah digunakan selama 1 menit dapat digunakan kembali 1 bulan kemudian. Dia salah ya. Seseorang yang memiliki yang ingin menggunakan peralatan bernafas oksigen harus memiliki kondisi fisik yang sehat. Dia juga salah ya.
Jadi jawabannya yang D. A1 dan 2 salah. Anda hendak melakukan pekerjaan yang berat di dalam suatu ruang terbatas. Anda membutuhkan banyak usaha fisik. Area tersebut memiliki total tinggi 20 meter dan lebar 10 meter. Ada sejumlah mesin yang dipasang di area tersebut. Pipa-pipa telah dipasang pada ketinggian yang berbeda. Peralatan pelindung apakah yang paling cocok digunakan dalam ruangan ini? Adalah peralatan bernafas berudara tekan, ya. Karena di situ tekanannya dia tinggi, ya. Karena volume ruangannya juga dia kecil, maka tekanan tinggi. Lanjut, learning ke 25 tentang radiasi. Kita lihat latihan soalnya. Nah, di sini. Oke. Apa yang terjadi jika suatu objek terbuka terhadap radiasi? Radiasi akan dipantulkan dari objek dan menembusnya dan diserap oleh objek yang lain. Apa saja 3 contoh dari radiasi elektromagnetik? Ya, contohnya adalah gelombang radio, gelombang sinar, dan gelombang mikro. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan waktu paruh dari suatu zat radioaktif? Nah, jadi waktu paruh itu adalah waktu, ya. Jadi waktu di mana jumlah zat radiasi yang dikeluarkan oleh zat menjadi separuhnya, ya. Namanya aja waktu paruh. Jadi setengahnya. Oke, jenis radio elektromagnetik apakah yang merupakan contoh radiasi menghasilkan ion? Ya, contohnya adalah yang sinar X. Pernyataan manakah tentang radiasi alfa atau sinar alfa? Contohnya adalah pernyataan yang benar adalah sinar alfa berbahaya jika zat yang dikeluarkan sinar alfa sampai terhirup. 6. Pernyataan mana mengenai sumber zat radioaktif yang benar? Jawabannya yang C. Jagalah agar tetap berada pada jarak sejauh mungkin dan pastikan waktu untuk menghadapi radioaktif sangat singkat mungkin agar tidak banyak kontak ke kita. Kalau tidak, kita akan terkena efek radioaktifnya tadi. Apakah yang merupakan tindakan terbaik untuk menghindari efek yang membahayakan radiasi? Itu yang C. Memastikan bahwa sumber radiasi sudah benar-benar tertutup rapat. Tuh. Lanjut, learning 26 tentang pengelasan, tentang mengelas. Latihan soalnya adalah manakah yang merupakan resiko berhubungan dengan pengelasan busur? Ya, itu dia resiko terjepit atau terjebak, ya, anggota tubuhnya. Pengelasan busur menimbulkan bahaya untuk kesetrum listrik, ya. Kapankah pengelasan dikatakan tidak bekerja dengan aman? Ketika pengelas memperbaiki isolasi kabel listrik. Jadi berarti tandanya si alatnya tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh pengelas ketika sedang mengelas, ya? Menjaga agar rute melarikan diri tetap bebas dari hambatan. Alasan yang paling penting bagi pengelas untuk memakai sarung tangan kulit adalah karena sarung tangan kulit dia memberikan perlindungan terhadap percikan api dari alat las. Oke, nomor 5, tindakan apa yang tidak memberikan perlindungan terhadap radiasi yang dapat ditimbulkan ketika sedang mengelas? Jawabannya yang D, selimut untuk mengelas. Jadi dia gak perlu gitu ya, karena pakai kacamata, masker, dan face shield aja dia udah cukup. Gitu ya. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan elektroda bersalut? Ya, elektroda bersalut itu dia yang D, elektroda pengelas yang dibutuhkan untuk mendapatkan las kualitas tinggi, ya, dan stabil apinya. Pengelas harus melindungi rekan kerjanya ketika sedang mengelas. Apakah yang bukan peralatan yang sesuai? Celemek, ya. Tadi kayak aku bilang kayak selimut tadi. Jadi dia gak butuh, ya.
Oke, lanjut kita ke learning yang terakhir ya, learning 27. Learning 27 tentang apa di sini? Tentang memperbaiki kondisi kerja dan lingkungannya. Oke, di sini adalah yang sini. Oke, pernyataan. Di sini pernyataannya yang tepat adalah yang mana? Atau yang salah yang mana? Perusahaan diharuskan untuk menyediakan kondisi kerja yang baik. Dia betul. Perusahaan diharuskan untuk membuat sebuah kontrak dengan suatu lembaga lingkungan industri. Dia betul ya. Jadi jawabannya A. Apakah persamaan dimiliki oleh rapat toolbox dengan diskusi antar rekan kerja ya? Jawabannya yang D. Keduanya ditunjukkan oleh semua pegawai departemen perusahaan. Apakah yang tidak terlibat dalam komite OHSWE? Itu yang C. Konsultasi jika ada yang sering tidak masuk kerja atau membolos. 4. Tenaga ahli dari lembaga pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja, apakah yang terlibat dalam penggunaan zat berbahaya dan situasi di tempat kerja? Jawabannya yang C. Tenaga ahli bidang kesehatan dan kebersihan kerja. Pihak mana yang melakukan inspeksi dan dari Inspektorat Kesehatan Kerja untuk memastikan penataan syarat-syarat di Working Edition Act? Dia adalah yang D ya, perusahaan, pemimpin perusahaan dan pegawai. Tenaga ahli bidang pekerjaan dan organisasi di lembaga pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja memusatkan perhatiannya kepada suatu pokok permasalahan tertentu, yaitu pokok permasalahan itu apa? Yang C. Hanya masalah kesejahteraan pegawai. Terakhir banget. Tenaga ahli apakah berikut yang harus bekerja di lembaga pelayanan kesehatan dan keselamatan jika ingin mendapatkan sertifikat? Jadi ahli di bidang pekerjaan dan organisasi, petugas kesehatan, ahli bidang kesehatan dan kebersihan, serta ahli keselamatan. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Sekian videonya, terima kasih.